kita, tapi sebelum kita mulai saya mau ucapin Happy Independence Day buat Indonesia tanggal 17 Agustus minggu lalu gitu ya, Senin kemarin. Saya berdoa biar sungguh kemerdekaan bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk kehidupan kita atas setiap belenggu maut, atas setiap belenggu dosa. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Mari persiapkan hati saudara, mari persiapkan suaramu untuk kita boleh memuji Dia. Sebelum itu sama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Penyertaan-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah. Hari ini Tuhan kami rindu boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Biar segala kehidupan kami hanya bagi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin. Jesus, God.
Amen. Jesus. Biar namamu yang tinggi, yang dimuliakan Tuhan. Lord, we will be lifted high. Jesus. Sadari aku harapkan bukti dari segala yang
sekali lagi, hanya Dia yang layak ditinggikan. Biar nama Tuhan boleh dimuliakan di tengah-tengah kami, Tuhan. Thank you, Father. Oh, haleluya. Jesus. Yes. Holy Spirit. Yes, we believe. Mari siapkan hati. Melalui lagu ini, mari belajar untuk meletakkan rasa percaya kita. Lord, we believe in you. Let's tell Him that we believe in Him. Tell Him that we trust in His plan. Jesus, hanya Engkau tempat kami berharap, tempat kami meletakkan pengharapan kami, Tuhan. Jesus, Lord, I offer you my
your presence, Lord, in your presence. I am whole, Lord, I trust in you. Now will trust in you. Lord, I trust in you. I will trust in you. I believe in you.
Tuhan yang baru di dalam kehidupan kami. Sebentar kami rindu Tuhan dengar firman-Mu, biar hati kami boleh menjadi tanah yang gembur, dan biarkan benih yang ditabur boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin, amin. Mari persiapkan hati saudara untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan mari memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini offering message aku mau buka dengan kitab 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita baca ayat ini secara bersama-sama. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dari ayat ini gitu ya, kita bisa ambil dua hal. Yang pertama, ketika kita memberi, maka berilah dengan rela hati dan dengan tulus hati. Jangan dengan mengharapkan imbalan. Beberapa banyak orang banyak yang berpikir bahwa ketika mereka memberi, mereka mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Mereka mengharapkan sesuatu yang lebih. Tapi di sini ayat ini jelasin bahwa jangan pernah kita mengharapkan imbalan apapun, tapi berilah persembahan dengan perasaan yang rela hati dan dengan tulus hati. Dan yang kedua, berikanlah persembahan berdasarkan apa yang adamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Seringkali gitu ya, tanpa kita sadari, banyak dari kita itu yang berpikir kayak gini, Tuhan tunggu aku punya uang sebanyak X baru aku akan memberi. Tetapi ketika kita punya uang sebesar X itu, yang ada kita ini malah nggak memberi gitu. Jadi ayat ini gitu ya, ngingetin bahwa apa yang kita punya, apa yang ada pada kita, ya berikan hal itu sesuai porsi kita masing-masing. Sama kayak orang Israel gitu ya, dulu memberikan itu sesuai dengan porsi mereka, yaitu dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. So yuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan, berikan dengan rela hati, tulus hati, dan berikan dengan berdasarkan apa yang ada pada kita. Oke. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat ibadah online hari ini Bapak. Dan terima kasih Bapak kalau Engkau masih kasih kesempatan kepada kami untuk memberi. Biarlah Bapak kami memberi, kami belajar memberi dengan tulus hati, dengan hati yang kepadamu Bapak. Dan biarlah Bapak kami memberi sesuai dengan apa yang ada pada kami. Dan jangan biarkan Bapak kami memberi karena kami mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu dari Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh
lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam kita ada 2 Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom, halo Community Harvest Church. Terima kasih Pastor Venansia sudah mengundang saya di sini. Adalah kehormatan untuk saya bisa membagikan firman Tuhan kepada kalian semua. Saya berdoa supaya firman Tuhan bisa memberkati kalian hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tutup mata kita buka hati kita. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman pada hari ini supaya kita semua diberkati oleh suara Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya Kau berbicara ke dalam hati kami masing-masing, Tuhan. Tuhan, biarlah waktu ini adalah waktu kita bisa menerima sebuah rema, sebuah perkataan dari Engkau sendiri. Berkatilah waktu ini, Tuhan. Biarlah firman-Mu masuk ke dalam hati kami, dan biarlah kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. Hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Di masa pandemik ini banyak dari kita mengalami masalah keuangan. Mungkin ada di antara kita di sini mengalami masalah dalam usaha kita. Bisnis kita tidak bisa beroperasi seperti biasa dan mengalami kerugian. Mungkin ada dari kita di sini yang di PHK atau mengalami pemotongan gaji. Atau mungkin orang tua kita lah yang mengalami permasalahan keuangan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saudara-saudara dan teman-teman di sini, Tuhan peduli akan keadaan kita. Dan Alkitab memberikan kepada kita hikmat untuk menghadapi situasi seperti ini. Kita juga perlu melihat dari firman Tuhan, apa hikmat yang bisa kita terapkan untuk situasi kita. Hari ini saya ingin berbagi dari firman Tuhan tentang 2 hal yang perlu kita lakukan saat kita menghadapi tantangan-tantangan keuangan seperti situasi saat ini. Pertama, janganlah khawatir. Alkitab sering berkata tentang tidak khawatir. Mari kita lihat beberapa ayat di Alkitab. Di Matius 6 ayat 25 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, "Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur." Di 1 Petrus 5:7 dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu." Alkitab banyak berkata tentang kekhawatiran, tetapi seringkali kita meremehkan perkataan-perkataan itu. Karena kadang kita berpikir bahwa ini adalah suatu hal yang sederhana, sesuatu hal yang kita sudah tahu. Kalau kita melihat teman kita khawatir, apa yang kita katakan? Santai aja bro, santai. Jangan khawatir bro, relax aja. Ngapain juga khawatir? Jadi kita berpikir pada saat kita khawatir, Alkitab dan Yesus berbicara kepada kita seperti itu. Kamu khawatir? Jangan khawatir bro, santai aja. Yesus seolah-olah mengatakan jangan khawatir kepada kita dengan enteng dan dengan tidak serius. Saudara-saudara, saya mau katakan pada kalian bahwa pada saat Alkitab berkata kepada kita untuk tidak khawatir, Alkitab mengatakannya dengan sangat serius. Karena kekhawatiran bisa merugikan kita, kekhawatiran bisa menghancurkan kita, kekhawatiran bisa membawa kegagalan. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati kita perlu dijaga dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Kondisi hidup kita tergantung dengan keadaan hati kita. Mari saya jelaskan lebih lanjut. Manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita adalah diri kita di alam fisik, di mana kita berinteraksi dengan dunia fisik. Di dalam tubuh kita ada jiwa kita. Jiwa kita adalah pikiran kita, emosi kita, kehendak kita. Dan di dalam jiwa kita adalah roh kita. Roh kita adalah tempat di mana Tuhan berdiam. Kita bersekutu dengan Tuhan di dalam roh kita. Pada saat kita lahir baru, roh kita hidup dan menerima Roh Kudus di dalam roh kita. Pada saat kita khawatir, situasi-situasi di luar akan memengaruhi jiwa kita. Pada saat kita melihat uang di dalam rekening kita sedikit, dan kita menerima tagihan yang perlu kita bayar, emosi kita menjadi takut.
pikiran kita menjadi bingung. Kemudian kita melihat anggota keluarga kita menggunakan uang secara boros, kita menjadi marah. Jadi situasi di luar ini mempengaruhi keadaan jiwa kita. Dan pada akhirnya Tuhan yang ada di dalam roh kita tidak bisa terpancar keluar karena jiwa kita menjadi gelap dan akhirnya roh kita tersumbat. Apakah saudara pernah melihat seseorang yang lagi marah dan orang tersebut masuk ke dalam ruangan dan tidak mengatakan apa-apa? Dan kita yang berada di dalam ruangan itu bisa merasakan bahwa orang itu sedang marah. Keadaan hati kita, baik atau buruk, itu terpancar kepada lingkungan di sekitar kita. Banyak orang yang bukanlah Kristen juga setuju bahwa menjadi khawatir atau negatif itu tidak membantu situasi dan keadaan kita. Jika kita ke toko buku, kita melihat ada bagian self-help atau self-improvement atau buku-buku pengembangan diri. Buku-buku tersebut dan motivator-motivator tersebut sering berbicara tentang berpikir positif dan berkata positif. Apa yang mereka lakukan adalah berusaha untuk mengubah keadaan jiwa dari negatif ke positif, supaya situasi kita lebih baik. Kita berusaha di alam jiwa kita untuk menjadi lebih positif. Berusaha menjadi positif bukanlah hal yang buruk, tetapi hal ini tidak melibatkan Allah. Dan apabila kita tidak melibatkan Allah, kita tidak bersandar kekuatan Tuhan yang jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai dari roh kita. Kita berjumpa dengan Tuhan, dengan roh Allah di dalam roh kita, dan biarkanlah roh Allah memberikan kekuatan kepada jiwa kita, memimpin jiwa kita mengalami kedamaian dan perubahan pikiran kita. Dan kemudian saat jiwa kita dipimpin oleh roh, kita bisa membawa perubahan di dalam lingkungan jasmani, di dalam tubuh dan lingkungan situasi kita. Apa yang Alkitab katakan? Alkitab berkata di Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu." Konteks dari ayat ini adalah tentang kekhawatiran. Di pasal ini Yesus berbicara tentang kita supaya kita tidak khawatir dan menyimpulkan bahwa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu. Mencari kerajaan Allah bukan di tubuh atau di alam fisik. Bukan berarti kita sibuk dengan aktivitas gereja dan sibuk melayani. Marta sibuk melayani tapi dia penuh kekhawatiran. Di Lukas 10 ayat 41 dikatakan, "Tetapi Tuhan menjawabnya, 'Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.'" Banyak orang sibuk melayani tetapi mereka tidak berada di dalam roh. Dan oleh karena itu penuh dengan kekhawatiran. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya juga bukan hanya di dalam jiwa kita saja, di pikiran kita atau di emosi kita. Orang-orang Farisi sibuk mempelajari kitab suci, tetapi mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Di Yohanes 5 ayat 39 dan 40 dikatakan, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Mereka mencari Mesias melalui pikiran mereka, namun tidak mendapatkannya. Tetapi Yesus berkata kepada seorang Farisi yang lain yang bernama Nikodemus. Di Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawabnya, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Untuk melihat kerajaan Allah, langkah pertama adalah dengan dilahirkan kembali. Mengapa? Karena saat kita dilahirkan kembali, roh kita menjadi hidup, dan roh Allah tinggal di dalam roh kita. Mencari kerajaan Allah dimulai dengan mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan kehendak Tuhan melalui roh kita. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Sebelum kita berusaha atasi masalah-masalah dan situasi-situasi kita cari dahulu hadirat Tuhan, kehendak Tuhan di dalam roh kita. Dan roh kita akan mempengaruhi jiwa kita. Kedamaian Tuhan akan datang, pikiran kita akan diperbaharui. Saat jiwa kita diperbaharui, kreativitas, solusi untuk masalah-masalah kita akan datang. Kita akan mendengar suara Tuhan untuk situasi kita. Jadi saudara-saudara, apabila kita membiarkan situasi di luar membawa kekhawatiran dan ketakutan ke dalam jiwa kita, roh kita akan tersumbat. Apabila kita berusaha mengalahkannya dengan berpikir positif, kita mengendalikan kekuatan kita sendiri saja. Tetapi apabila kita masuk ke hadirat Tuhan dari roh kita akan mengandalkan kekuatan Tuhan untuk mengubah jiwa kita dan kemudian situasi di luar kita. What would it be like to learn how to live led by the Spirit? Now, we know that
Romans chapter 8 talks about those who are led by the Spirit are sons or daughters of God. What would it be like to actually live life in such a way that the Holy Spirit, through your spirit, instructs your emotions how to feel? Or your mind, what kind of things to think about? Or your will, the directions to choose? See, that is a spirit-led life. So many people are imprisoned by crazy emotions, and emotions are a good part of life. It says, be angry and sin not. So there's stuff that happens. Emotion is a normal part of life. Things happen to us where we are processing and considering things, and we embrace things intellectually to process so that the Lord can teach us what truth is like. It's not the abandonment of mind. It's not the abandonment of emotions. It's capturing the full purpose for all the above. That the mind would come into the place of brilliant intelligence and creativity and receptivity to the Spirit of God. That the emotions would learn to actually feel and experience the pleasure of God and not be dictated by what bill is due tomorrow morning. Not be dictated by the unkind words spoken by your neighbor. Those things happen. That's life. But is anybody else tired of those things dictating how you feel? Saudara-saudara, kita perlu berdoa. Tetapi ketika kita berdoa, jangan buru-buru mengucapkan permintaan-permintaan kita, kemudian lanjut bergumul di dalam kekhawatiran kita. Tetapi luangkan waktu sampai kita sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan dan sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Bill Johnson berkata bahwa jika dia punya waktu 1 jam, dia akan meluangkan waktu 45 menit di dalam pujian penyembahan dan 15 menit menyampaikan permohonan-permohonannya. Karena dia sudah belajar bahwa ada banyak permintaan yang bisa disampaikan kepada Tuhan dalam waktu 10-15 menit saja. Lebih baik dia sampaikan hal-hal tersebut di dalam hadirat Tuhan daripada di luar hadirat Tuhan. Dan memang benar saudara-saudara, banyak dari kita pernah mengalami seperti ini. Saat kita meluangkan waktu untuk berdoa, kita berpikir kalau kita sudah berdoa lama, karena kita sudah berkata panjang dan lebar. Tetapi saat kita melihat jam kita, ternyata kita hanya berdoa 10 menit saja. Lebih baik kita masuk dulu ke hadirat Tuhan, sebelum kita mengutarakan permohonan-permohonan kita. Dan pada saat kita masuk ke hadirat Tuhan, kita biarkan Tuhan bentuk kehendak kita supaya sesuai dengan kehendaknya. Kita dengar dari Dia apa yang Dia kehendaki. Karena seringkali kehendak kita bukanlah yang terbaik untuk kita. Biarlah kita izinkan Tuhan bentuk kehendak hati kita supaya sesuai dengan kehendaknya. Inilah mencari dahulu kerajaan Allah, supaya Tuhan menjadi Raja kita. Kita lakukan kehendaknya, bukan memaksa Dia melakukan kehendak kita. Alkitab berkata, saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepada kita. Mazmur 37 ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Apabila kita adalah orang benar, Tuhan akan menyediakan. Dia tunjukkan jalan. Biarlah telinga kita tidak tertutup oleh kekhawatiran, tetapi biarlah telinga kita terbuka untuk mendengar dari Dia. George Washington Carver adalah seorang Amerika berkulit hitam yang lahir di sekitar tahun 1860-an. Orang tuanya adalah budak, dan dia dilahirkan di dalam perbudakan. Saat perbudakan dihapuskan di tahun 1895, Moses Carver, majikan dari orang tua George Carver, membesarkan George dan saudara-saudaranya sebagai anak mereka sendiri. Mereka mendorong George untuk bersekolah dan belajar. Meskipun banyak diskriminasi, George berhasil mendapatkan gelar master di bidang pertanian dan menjadi seorang peneliti di dalam bidang pertanian. George Washington Carver adalah seorang Kristen yang taat dan bersandar kepada Tuhan untuk melakukan penelitiannya. Dia menyebut laboratoriumnya sebagai God's Little Workshop atau ruang kecil tempat di mana Tuhan bekerja. Dia selalu meluangkan waktu untuk menanti hadirat Tuhan dan mendengar dari Tuhan dalam pekerjaannya. Pada saat itu, ekonomi pertanian Amerika Serikat banyak bergantung dengan penanaman kapas. Tetapi ada sejenis serangga bernama boll weevil yang mulai memasuki Amerika Serikat dari Meksiko di awal tahun 1892 dan menyebar ke seluruh daerah pertanaman kapas di Amerika sampai tahun 1920-an, menghancurkan perkebunan-perkebunan kapas. Petani-petani di seluruh Amerika mengalami kehancuran ekonomi secara besar-besaran. Tuhan menggunakan George Washington Carver di masa kehancuran ekonomi tersebut. George Carver menghancurkan para petani untuk menanam kacang, karena kacang tidak dapat dirusak oleh para serangga boll weevil ini.
Dan Tuhan menunjukkan kepada George Carver berbagai macam kegunaan tanaman kacang. Dan dia mengembangkan ratusan kegunaan tanaman kacang tersebut, sehingga tanaman kacang ini menjadi lebih berharga daripada kapas. George Washington Carver pada saat diwawancara berkata, "But it, Bible, tells about the God who made the peanut. I asked him to show me what to do with the peanut and he did." Yang artinya adalah Alkitab mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kacang. Saya tanya dia apa yang bisa dibuat dengan kacang dan dia menunjukkan kepada saya. Oleh hasil penemuannya dengan kacang, George Washington Carver menyelamatkan perekonomian Amerika Serikat. Dan dia menjadi sangat terkenal. Di tahun 1916 dia menjadi anggota Royal Society of Arts di Inggris. Hanya beberapa orang Amerika yang pernah menerima kehormatan ini. 3 presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge, dan Franklin Roosevelt berjumpa dengan dia. Putra mahkota Swedia belajar di bawah bimbingannya selama 3 tahun. Sebuah monumen nasional dibangun untuknya di Missouri, Amerika untuk menghargai kontribusinya bagi negara. Kisah hidup George Washington Carver adalah kisah nyata seorang anak budak dari golongan minoritas yang miskin bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan perekonomian negaranya, menyelamatkan negaranya dari kehancuran ekonomi. George Washington Carver meluangkan waktu untuk mendengar dari Tuhan dan menerima hikmat dari Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada dia solusi-solusi yang diperlukan. Saya percaya apabila kita meluangkan waktu dan tenaga untuk mendengar dari Tuhan, maka Tuhan juga bisa berbicara kepada kita solusi-solusi untuk memecahkan masalah kita. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus berhenti khawatir, karena khawatir akan menghambat roh kita untuk mendengar dari Tuhan. Tapi kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hal kedua, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mendengar suara Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan, dan kita mencari jalan Tuhan. Saya percaya bahwa segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Mungkin di tempat ini, ada dari kita yang mengalami rasa khawatir oleh keadaan-keadaan ekonomi, oleh keadaan kesehatan kita. Kita merasa khawatir, kita merasa takut, kita merasa ketidakpastian. Saya mau berdoa untuk kita semua di sini supaya kita bisa menerima kedamaian daripada Tuhan. Dan saya juga mau berdoa untuk kita di sini yang mau mencari wajah Tuhan, mau mencari kehendak Tuhan, mau mencari hadirat Tuhan, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah-masalah kita. Mari kita persiapkan hati kita buka hati kita. Kita mau mendengar dari Tuhan, kita mau mendapatkan dari Tuhan sekali lagi. Mari kita tutup mata kita. Saya akan berdoa untuk kalian semua di tempat ini. Syarabahari arabalarabahari arabalarabahari. Syarabalarabahari arabalarabahari arabalarabahari. Syiri arabalarabah. Syiri arabalarabahari. Bapa, di dalam nama Yesus, kami doakan untuk setiap orang yang mendengar firman ini pada saat ini. Setiap orang yang mendengar firman ini, Tuhan. Tuhan, Kau berikan kedamaian di dalam hati mereka, Tuhan. Mereka yang merasakan khawatir, mereka yang merasakan takut, Tuhan. Mereka yang merasakan terbeban oleh keadaan ekonomi, keadaan keuangan mereka, keadaan keluarga mereka. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, supaya Kau berikan damai, Tuhan. Berikan damai, Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa tidak khawatir dengan kekuatan diri sendiri. Kami tidak percaya, kami tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, Tuhan. Tuhan, kami mau mengandalkan kekuatan dari Engkau. Kita mau mendapatkan dari Engkau damai yang di luar akal pikiran kita, Tuhan. Jagalah hati setiap orang di sini yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Jagalah hati mereka, Tuhan. Berikan kedamaian yang luar biasa. Berikan kedamaian yang melampaui akal, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, supaya tidak ada lagi rasa takut, supaya tidak ada lagi rasa kekhawatiran, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, bahwa hidup ini lebih daripada makanan dan minuman, lebih dari apa yang kita pakai, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa apabila Engkau mengasihi, memelihara burung-burung di udara dan bunga-bunga di ladang, Tuhan, Engkau juga akan memelihara kita semua. Kami berserah kepada tangan-Mu, kami percaya dalam tangan-Mu. Kami mau mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenarannya, Tuhan. Tuhan, kami mau hidup benar di depan-Mu, Tuhan. Kami tidak mau hidup dengan ketakutan, kami tidak mau hidup dengan kekhawatiran, Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau bawa ke dalam hati kami kedamaian, Tuhan. Pikiran yang jernih, Tuhan. Perbaharui pikiran-pikiran kami, Tuhan. Apabila ada pola berpikir yang salah, ada pola berpikir yang tidak sesuai, tidak berkenan dengan hati-Mu. Kami berdoa untuk Kau jamah setiap orang di tempat ini, Tuhan, supaya kami bisa menerima pembaharuan pikiran kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, supaya kami semakin dekat dengan Engkau, Tuhan, di dalam roh. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kami serahkan semua masalah ekonomi kami. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau bisa membuka jalan,
Engkau bisa membuka jalan Tuhan. Berikan kami hikmat-hikmat Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kami, tapi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat-hikmat, solusi-solusi untuk memecahkan masalah-masalah Tuhan. Berikan kami ide-ide dan kreativitas-kreativitas Tuhan. Saya berdoa untuk setiap orang di tempat ini Tuhan. Kau curahkan kreativitas ke dalam pikiran mereka. Kau curahkan inovasi-inovasi ke dalam pikiran mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hati yang jernih, pikiran yang jernih Tuhan, bisa mendengar dari Engkau dan menerapkannya Tuhan. Berikan kepada kami suatu pikiran yang jernih Tuhan, supaya kami bisa mendengar dari Engkau secara jelas. Biarlah datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya, kami bersandar pada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, bahwa anak orang benar tidak akan meminta-minta roti Tuhan. Kami percaya, kami bersandar pada firman-Mu. Tuhan, Kau cukupkan setiap kebutuhan pada setiap dari saudara-saudara saya di tempat ini Tuhan, supaya setiap kebutuhan mereka terpenuhi Tuhan. Setiap keadaan ekonomi mereka terpecahkan Tuhan. Setiap solusi akan datang ke dalam jalan mereka. Kau buka pintu-pintu yang tepat, Kau tutup pintu-pintu yang salah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami, dan kami tidak bersandar Tuhan pada pengertian kami sendiri. Kami tahu bahwa Engkau akan meluruskan jalan kami. Kami serahkan gereja ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau berkati setiap anggota yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semoga kalian diberkati oleh firman Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan terus berbicara kepada kita. Mari kita jangan khawatir. Mari kita terus carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya percaya segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Tuhan berkati.